tentang Cinderella. Tapi hari ini soal Cinderella yang kita bakalan obrolin apa sih, Madam? Ini mengenai Cinderella kompleks atau Cinderella syndrome yang lagi happening sekarang. Ember banget. Dan hari ini ketemu lagi dengan aku, Madam Monik. Aku adalah seorang soul therapist dan juga Reiki Reiki Master. Dan aku Madam Nan, aku adalah seorang Digo dan tarot reader. Nah, kita ketemu lagi. Saat ini kita mau bahas suatu yang lagi happening. Mbak Monik, aku jelasin lagi. Itu namanya Cinderella syndrome. Jadi Cinderella syndrome itu artinya gini, Mbak Monik, aku jelasin sedikit ya, Madam. Jadi efek dari ketidaksadaran seorang wanita yang tergantung dengan pria. Oke. Jadi dia selalu menggantungkan hidup bahkan kebahagiaan. Jadi ini ya konteksnya ya, Cinderella syndrome ini apa gitu ya? Artinya ya. Artinya jadi dia selalu menggantungkan kehidupan atau kebahagiaan dia oleh seorang pria. Betul. Begitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya berarti Cinderella syndrome ini biasanya hanya untuk wanita aja ya? Yang saya tahu sih sejauh ini masih wanita ya, cuma mungkin laki-laki ada kali ya. Yang feminin. Betul. Ya kan, laki-laki feminin kenapa enggak, ya kan? Karena bisa kan aja. jadinya Cinderella, berarti kita kan Cinderella pasti dia yang cute, yang cantik, kayak gitu ya, atau bakal ketemu pangeran, kayak gitu kan. Jadi itulah emang artinya sebenarnya kalau dia Cinderella syndrome itu dia ingin menjadi seperti princess. Nah, ini mesti nonton ya, princess di sana. Jadi khususnya untuk kaum wanita. Betul. Atau memang pria yang berenergi femininnya banyak gitu kan. Sekarang udah wajar banyak. Gitu. Ya. Nah, terus gimana nih, Madam, tanda-tandanya? Jadi Cinderella syndrome itu jadinya awalnya sebenarnya ada kekeliruan dari pola asuh sih. Oh, pola asuh awalnya ya. Kalau yang aku baca literasinya seperti itu. Jadinya ketika pola asuh perempuan dan laki-laki dibedakan oleh orang tuanya. Jadi perempuan harusnya dilindungi, diprotek, disayang-sayang, dimanja seperti poselin gitu, jadi dimanja. Jadinya akhirnya secara tidak sadar itu anak perempuan jadinya dia merasa dia akhirnya tidak bisa berkembang. Ya, dia tidak bisa berani berkembang, tidak bisa menggunakan otaknya sepenuhnya, dan akhirnya bergantung sama orang lain. Betul, karena nggak dibiasakan. Betul. Untuk otaknya itu tidak dibiasakan berpikir sendiri dan problem solving. Yes, dan problem solving juga. Aku rasa ini terlalu banyak program-program yang dimasuki di dalam pikirannya dia oleh orang tua atau lingkungan sekitar. Sudah bisa juga sih. Benar. Ya kan, karena kan kita nggak hanya dididik orang tua aja. Betul, ya. Nah, ini jadi memang itu tanda-tandanya ya. Jadi ini untuk para wanita ya. Terutama ini gimana ini wanita yang seperti apa ini? Jadi aku sih concernnya sama mungkin anak-anak atau teenagers yang baru berkembang, remaja atau nanti mungkin yang sudah mau menikah nantinya gitu ya. Aku sih concernnya supaya mereka kehidupan ini. Jadi sebelum nanti mereka masuk ke jenjang pernikahan atau kehidupan lainnya, setelah mereka kehidupan dari orang tua gitu kan, independen ya. Dia harus independen dulu. Dia kuat secara spiritual. Secara psikologis, termasuk finansial banget. Jadi tidak tergantung sama laki-laki. Betul, itu sebenarnya kayak ini ya, pondasinya. Betul. Pondasi seorang wanita. Kita harus mempunyai hal-hal tersebut. Jadi seperti kecerdasan yang tadi Mama ngomong juga. Itu kecerdasan yang dimaksud, kecerdasan di mana tuh, Madam? Jadi kalau menurut aku sekarang perempuan tuh harus educate. Ya, apapun itu ya. Jadi kalau ya educate dalam arti ya apapun, misalnya lu SMA tapi lu misalnya bisa improve yourself. Misalnya bisa kursus ini, akhirnya lu bisa menjadi pintar. Ya, jadi sebenarnya aku rasa bukan hanya edukasi sekolah. Tapi edukasi kehidupan juga penting. Betul juga ya. Edukasi secara spiritual juga penting. Jadi kecerdasan ini akan akhirnya menjadi kecerdasan yang bukan hanya intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual. Ya, emosional, ya kan? IQ kan IQ dan IQ-nya seimbang. Yes, IQ, IQ harus seimbang, betul. Nah, oke. Terus kalau tadi tanda-tandanya kan seperti itu. Kira-kira akibatnya gimana ya? Kalau misalnya seseorang itu mempunyai Cinderella syndrome ini, apa dampaknya ya?
kalau aku sering bicara dengan para klien aku yang mempunyai masalah yang sama. Rata-rata mereka tuh ciri-ciri zaman sekarang itu punya fenomena itu namanya Cinderella syndrome. Jadi dia tuh sudah malas untuk berkembang, ya. Jadi akhirnya dia ingin suatu saat ada pangeran jemput dia untuk menyelamatkan dia dalam hidupnya dia secara finansial. Nah akhirnya dia udah malas nih. Jadi mereka hanya fokus untuk kecantikannya dia aja secara fisik. Jadi dia berusaha terlihat cantik, terlihat cute, terlihat ingin terlihat pokoknya ingin cowok tuh pengen deketin dia. Gitu. Jadi karena dia di situ pengen diselamatkan secara finansial tadi atau kehidupan. Betul. Tetapi sebenarnya selain finansial, akhirnya dia juga aku rasa dampaknya dia bisa bergantung ke berbagai hal sih. Semua. Ya, jadi misalnya kayak gini, ada nih memang klien-klien juga sama seperti itu yang dia memang sepertinya gini, kadang-kadang dia untuk menentukan, contoh ya, mau menentukan, aduh aku mau masak apa nih hari ini, itu aja nggak bisa mempunyai pikiran sendiri, dia harus tanya, kamu mau masak apa, aduh kayaknya suamiku sukanya ini, anakku sukanya ini apa ya, aku tanya, papa mau makan apa, adik mau makan apa, jadi dia tidak bisa memutuskan dirinya sendiri, oke, aku mau masak ini. Sebenarnya secara gampang seperti itu ya. Jadi mereka pokoknya dia nggak merasa itu dampaknya ya, dampaknya tergantung ya. Sampai mau beli apapun, mau ngapa-ngapain dulu, aku nggak bisa sendiri gitu. Ya kayak gitu. Iya itu akhirnya dampaknya juga sebenarnya ke anak juga kayaknya. Pastinya kalau menurut aku gini, jadi Madam Monis, biasanya kalau orang punya Cinderella syndrome atau Cinderella kompleks, itu biasanya dia akan mempunyai ekspektasi laki-laki yang dia mau ekspektasi. Nah, ketika dia berhubungan atau menikah dengan laki-laki itu, dia punya ekspektasi berbeda. Dia punya ekspektasi yang tinggi. Ya. Nah, jadi ketika mereka atau berhubungan, ternyata si cowoknya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya dia akan merasa kecewa tapi terhadap ekspektasinya. Nah, kecewanya sebenarnya efeknya itu kecewa sama pikiran dia tersebut, kecewa sama harapan tersebut, gitu ya. Jadinya kalau banyak yang efeknya harusnya jadi ke anak. Ke anak. Pola asuhnya seperti itu, akhirnya dia akan melahirkan sindrom kompleks lainnya kepada anak tersebut juga, dan juga mungkin bisa menjadi stres bagi dirinya sendiri, depresi atau pada anak atau mungkin kepada suaminya sendiri, dia akhirnya bisa menjadi stres juga. Nah itu kan ke bawah ya, energi itu kan ada. Nah, cenderung kalau sindrom kompleks itu tidak bisa mengungkap pendapat, Madam Monica. Oh iya benar. Jadi dia nggak bisa mengungkapin yang dia mau tuh apa. Mengekspresikan diri nggak ada, yang kurang ya kan. Iya, karena dia pengennya si cowok itu tahu apa yang dibutuhin. Sementara kan kita harusnya kalau namanya hubungan jangka panjang mesti komunikasi yang penting kan. Betul. Toleransi dan komunikasi. Nah, kalau yang dalam sindrom Cinderella kompleks itu dia pengennya cowok itu tahu apa yang jadi kebutuhannya dia. Betul. Jadi sebenarnya di sini itu bakalan udah pasti yang namanya throat chakranya atau cakra tenggorokannya itu bakalan banyak sumbatan. Benar. Ya kan? Dia nggak seimbang. Jadi akhirnya dia nggak bisa ekspresikan diri. Dia juga akhirnya lama-lama nggak bisa kreatif juga karena nggak bisa mikir sendiri kan. Benar. Mau ngapain nih? Akhirnya dia untuk bekerja sendiri juga susah. Nggak bisa Karena dia nggak kreatif. Benar. Gitu kan? Nah, ya itulah akhirnya yang aku pikirkan di sini akhirnya seseorang itu bisa kehilangan harapan hidup ya. Benar, dan kehilangan dari dirinya dia, dan dia bingung sama kebutuhan dan keinginannya dia itu seperti apa. Iya betul. Dan akhirnya efeknya ke anaknya dia tidak bisa mengajarkan otomatis kalau menurut aku otomatis dia tidak bisa mengajarkan anak-anaknya untuk self independence karena dia tidak punya itu. Betul kan. Dia nggak bisa lagi dia tidak bisa mengajarkan anaknya untuk bisa mengungkapkan pendapat karena dia tidak bisa seperti itu. Betul. Jadi akhirnya generasinya akan terus ada. Benar. Gitu. Enggak selesai sampai di situ. Karmanya berulang lagi. Betul sekali. Capek ya. Benar. Karena tujuan kita di bumi ini kita mau menyelesaikan karma kita yang ada supaya kita nggak sekolahan lagi di sini capek padahal. Karma lainnya ya. Nah, udah itu akhirnya gimana sih menurut Madam supaya kita itu bisa lepas atau mungkin kita bisa mengobati Cinderella syndrome itu atau mungkin kita mencegah. Iya, gitu, ya.
Jadi kalau menurut aku tipsnya adalah sebenarnya aku punya 5 tips yang biasanya aku ajarin kepada klien ya. Memang itu butuh proses, tapi mereka pasti bisa. Aku bilang ini sulit, tapi ini sulit, tapi bukan nggak bisa dilakukan. Nggak mustahil. Nggak mustahil. Jadi aku bilang perempuan itu harus cerdas. Cerdas ya. Ya, cerdas itu dalam arti yang intelektual atau spiritual. Oke. Perempuan itu harus sehat. Sehat, jasmani, rohani. Oke, jadi perempuan harus cantik. Cantik itu bukan fisik aja. Jadi semua harus cantik. Ketika lu bisa mengekspresikan diri lu dan menjadi diri lu sejati itu kalau sudah cantik. Betul. Lu akan pede sama diri, itu akan terlihat cantik. Sebenarnya semua orang itu cantik. Semua cantik. Semua cantik. Nggak ada yang diciptakan tidak cantik sebenarnya. Itu hanya bagaimana cara kita untuk mengeluarkan kecantikan kita dari dalam. Benar. Dan aura kita kalau kita bersih tuh mengkilat, mengglowing, ya kan? Kita jadi otomatis cantik. Kalau kita pede, pasti cantik. Pasti cantik ya. Jadi sebenarnya fisik itu udah nggak kelihatan lagi. Iya. Ada make up dan segala macamnya biar bisa ditutupi lah sekarang gitu kan. Dengan tadi aura kita bersih itu juga kan pasti. Benar. Tapi sebenarnya menurut aku madam, kalau kita udah glowing, kita nggak perlu make up lagi. Oh benar, betul ya. Kita karena hanya syuting aja nih. Betul ya. Berpikir. Karena kalau nggak sih kita juga enggak. Nah, yang ketiga itu adalah perempuan tuh mesti sehat ya. Aku terima cantik, cerdas, pintar, sehat. Yang berikutnya perempuan tuh mesti bahagia. Bahagia juga ya. Jadi dia bahagia sama dirinya sendiri. Dia bahagia dirinya sendiri. Akhirnya dia bisa mengajarkan kebahagiaan itu kepada anak. Jadi bahagia itu sebenarnya relatif sih sebenarnya madam ya. Tapi bahagia yang kita mau maksudkan sendiri di sini menurut aku bahagia memang secara yang mempunyai kedamaian juga. Iya. Ya, kedamaian itu kan peace itu kan memang kita itu bahagianya itu jadi kita tidak terbatas dengan adanya hal-hal lain seperti keuangan atau mungkin juga dari lingkungan atau dari orang tua dan sebagainya. Jadi kita bahagia diri sendiri ya. Diri sendiri. Batin kita sudah bahagia. Mau kita cuma punya uang 500 perak di kantong, mungkin mau kita punya mau punya mobil 10. Nah, bahagia itu tetap ada. Harus gitu. Jadi nggak bisa diukur dengan itu. Betul. Ya. Tetapi yang terakhir itu kita harus independen secara finansial. Finansial independen, iya. Jadi ketika kita berhubungan sama laki-laki atau kita menikah sama laki-laki, kita tujuannya bukan karena finansial atau pengen kasarin numpang hidup. Betul. Jadi itu sebenarnya independen secara finansial itu tidak harus diukur seberapa besar. Iya betul. Gajinya bisa di house manager atau gaji segala macam. Harus begitu kan. Minimal dia bisa punya uang, jadi punya kekuatan. Yes, karena emang kalau kita sudah menyerahkan kekuatan kita secara finansial, itu kita sebagai seorang wanita kita sebenarnya juga udah banyak menyerahkan kekuatan kita secara keseluruhan. Dan pasti kalau biasanya kalau misalnya kita tergantung secara finansial sama laki-laki, itu biasanya kita akan direndahkan. Maksudnya dalam arti kita akan disemena-mena karena ya lu tergantung sama gue gitu loh. Banyak fenomena aku yang ketemu klien itu seperti itu. Jadi banyak juga ya. Mereka secara langsung atau tidak langsung. Betul. Jadi mereka bertahan di keluarga yang toksik, yang dia tahu dia nggak bahagia sama keluarganya atau misalnya sama suaminya, tapi dia bertahan karena dia nggak punya kekuatan secara finansial. Iya, betul. Padahal independen secara finansial itu mudah loh. Betul. Ya kan? Ketika kita itu memang sebenarnya kembali lagi sih tadi ya, kita udah ngebersihin aura kita, sudah glowing ya kan, dan kemudian kita juga udah rajin ngebersih cakra kita, cakra tenggorokan tadi udah nggak tersumbat. Otomatis kita jadi kreatif. Betul. Apapun kita bisa ciptakan. Benar. Biarpun sekecil-kecilnya gitu loh ya, madam. Bener nggak? Benar. Cuma jualan sayur ya kan di rumah atau masalah online shop gitu ya, online shop atau apapun juga. Yang penting kita ada kegiatan independen secara finansial. Jadi kita nggak tergantung sama laki-laki. Jadi aku ketemu banyak klien tuh seperti itu. Jadi mereka tuh selalu menggantungkan harapan dan kebahagiaan maupun finansial tuh terhadap laki-laki. Akhirnya dia kecewa sama dirinya sendiri. Ya, betul. Karena dia nggak pede juga akhirnya, nggak punya percaya diri itu, karena jadi low self esteem. Jadi dari pola keluarganya tuh dia tidak pernah diajarkan untuk bisa self defense.
Iya betul, nggak ada pertahanan diri ya. Nah itu dia. Jadi ini sebenarnya sekalian tips juga tadi barusan ya. Jadi buat para rakyat semesta di sini, kalau emang mungkin mengetahui ada seseorang yang mempunyai Cinderella syndrome, atau mungkin kalian merasa jangan-jangan aku Cinderella syndrome nih. Gimana caranya nih? Ya ini dia. Tadi berikut tips-tipsnya udah dijelaskan oleh Madam Nan di sini tadi ya kan. Tadi kan Madam Nan juga katanya ngomong dia kita harus menyimbangkan diri kan. Yes. Menyimbangkan energi. Ya. Kita harus menyelam. Caranya gimana sih? Caranya gimana? Menyelam, berenang. Takut tenggelam nggak sih? Enggak. Kita kalau kita menyelam ke dalam diri kita, kita nggak usah takut tenggelam karena kita itu diri kita itu sifatnya infinite, unlimited ya. Kita untuk menyelam kita boleh sampai sedalam-dalamnya. Dalam arti kata, kita itu tidak ada batasnya untuk mengetahui siapa sih kita. Jati diri kita nih gimana sih? Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri kita, itu nggak ada batasannya, Madam. Ya kalau menurut aku yang paling penting adalah ketika kita tahu keinginan kebutuhan kita. Betul, itu juga benar. Apa yang kita mau di dalam hidup kita ini? Apa yang membuat kita bahagia? Yes. Apa yang bakal membuat kita bahagia? Iya, benar sih. Ya. Karena kebahagiaan itu kan nggak tergantung sama orang atau laki-laki. Kita bisa. Ya. Tapi memang kalau kita belum menyelam lebih dalam, kadang-kadang bahagianya itu akan diukur selalu dengan banyaknya kadarnya materi. Betul sih. Benar. Tapi kalau kita memang biasanya, ya kan. Tapi kalau kita udah sering menyelam di dalam diri kita, akhirnya kebahagiaan kita tuh lain loh, Madam. Iya. Relatif. Benar. Kalau Madam apa bahagianya? Kalau aku sudah dalam tahap kebahagiaan gue adalah ketika gue bisa membantu orang lain. Mantap. Jadi ketika gue bisa berguna untuk orang lain. Benar. Dan orang bisa senang karena bantuan. Ya. Itu bahagianya yang benar banget. Kalau lagi konsul ya, terus ngelihat orangnya sembuh, bilang terima kasih aja, udah melting. Mukanya glowing, orangnya ini seneng banget ya. Ya itu benar. betul. Jadi kebahagiaan orang itu memang beda-beda ya versinya ya. Tingkat kebahagiaannya beda-beda. Benar. Ya, emang seperti itu sih. Jadi kebahagiaan kita akan jadi lebih sederhana ya. Betul. Sebenarnya sederhana itu sih kebahagiaan. Sederhana, nggak usah susah-susah lah. Ya udah gitu aja aku rasa hari ini, Madam ya. Obrolan kita tentang Cinderella Syndrome hari ini semoga berguna, bermanfaat buat para rakyat semesta, rakyat Nusantara di seluruh jagat raya ini. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, itu dia. Ya udah kalau gitu kita para Madam hari ini kita mau pamit dulu, kita mau pergi dulu ya. Kita bakalan ciao dulu. Yuk. Ciao.